Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Nur. Saya CGP Angkatan 1 dari TK Negeri Pembina Penajam, Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan aksi nyata saya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Untuk kegiatan pembelajarannya, silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. Ibu. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Hari ini sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Yang mau memimpin doa ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Tema kita hari ini adalah ada yang bisa baca? Tema kita karena kita kemarin kan sudah belajar tentang alam. Hari ini tema kita adalah pantai. Hari ini kita belajar tentang pantai. Temanya adalah pantai. Sebelum kita belajar dari sebelum kita, Ibu mau tahu bagaimana perasaan anak hari ini? Silakan diambil perasaannya, nanti diceritakan. Siapa yang duluan? Boleh dulu? Oh, boleh. Nah, bisa ditempelin pakai ini, boleh tempel di sini. Silakan dulu. Ada kok perasaan yang lain di dalam di bawah kalau mau tanya. Siapa tahu perasaannya lagi sedih. Sekarang mungkin sikap. Oh, dia mau yang mana? Boleh dipilih. Oh, baik. Di bawah sini ya. Kasih yang bagian dulu. Baru oke. Silakan Ustaz. Yuk, pilih yang mana nih? Oke. Kita masuk ke sini. Ya. Ini perasaan anak-anak hari ini. Ini apa ya? Lagi apa ya perasaan hari ini? Depan lagi apa? Ini namanya apa depan? Senang. Nurul? Senang. Jessica? Ega? Pasha? Nggak ada yang sedih ya hari ini? Nggak ada yang ngantuk? Enggak. Kenapa senang? Bisa ketemu guru. Kalau depan senang kenapa? Bisa ketemu teman. Kalau Jessica? Belajar di sekolah. Hari ini tema kita adalah pantai. Teman-teman pernah main ke pantai tidak? Ke pantai mana coba Tasya dulu? Pantainya yang di mana? Pantai Amal. Teman-teman biasanya kalau ke pantai naik apa? Naik motor. Naik apa lagi selain motor? Naik mobil kata Tasya. Mobil sama motor. Anak-anak sudah ada yang apa belum udah naik kendaraan? Sudah.
tanaman yang ada di pantai? Pohon kelapa. Yang ini? Tumbuhan. Ayo, pohon apa? Pohon apa? Tanaman apa yang biasa di pinggir pantai? Jeruk. Apa lagi? Namanya pohon bakau. Biasanya kalau dia ada, biasanya kita sebutnya apa? Mangrove. Iya, ini pohon bakau ya, ini pohon kelapa. Banyak nggak pohon kelapa biasanya di pinggir pantai di sini di pantainya Manipat? Ada di atas sana banyak kelapa ya, makanya di pantai orang banyak juga apa? Es kelapa. Ini pohon bakau. Ini hewan atau binatang yang biasanya ada di pantai, pinggir pantai. Ini apa namanya? Yang ini ini ubur-uburnya warna apa? Biasanya yang ada di pantai warnanya apa? Abu-abu. Ada lagi selain abu-abu? Abu-abu juga ada nggak? Pink juga. Oh, pernah ketemu yang pink. Yang ini? Ayo, ini apa coba? Keong. Tapi biasanya disebut juga sama, biasanya orang-orang nyebutnya apa? Kelomang, iya enggak? Ya biasanya kalau dijual di pasar warna-warni ya. Iya. Oke, hari ini kita belajar tentang pantai. Jadi di pantai banyak tumbuhan bakau, ada pohon kelapa, ada juga hewannya kayak kangkang. Dan ini pasir. Hari ini ibu punya 4 permainan. Pertama, mengelompokkan kerang. Kedua, menghitung banyaknya kerang. Yang ketiga, membuat bentuk hewan yang ada di pinggir pantai. Apa tadi hewan yang di pinggir pantai? Dibuat bentuknya tapi bermainnya dengan bermain plastisir. Kemudian menulis kata pantai dan pasir dengan jari tapi nulisnya di atas pasir. Nanti anak-anak ibu persilakan yang pertama memilih teman, kemudian memilih mainan yang anak-anak sukai. Sebelum ibu mau bertanya sama Pasya, hari ini Pasya mau bermain apa? Plastisir. Iya. Kalau Bilkis bermain plastisir berarti Asya sama Bilkis memilih mainan yang sama. Berarti kalian boleh duduk di tempat plastisirnya aja di keranjang berdua nanti. Silakan Bilkis. Nurul mau pilih teman atau milih mainan langsung? Mau pilih temannya sama siapa? Temannya Siska. Kemudian mau bermain apa? Oh, mau mengelompokkan kerang. Silakan duduk di sebelah sana ya. Berarti ibu tanya Ega dulu, Ega mau bermain yang mana? Ayo, mau bermain yang mana? Kok boleh dipilih? Boleh milih ya. Kalau Depan mau main yang mana? Oke, walaupun hari ini ibu tidak menyediakan mobil-mobilan, tapi Depan mau main mobil-mobilan, nanti ibu ambilkan mobilnya ya. Oke, Depan duduk di sini dulu ya, sementara ibu menyiapkan mobilnya. Eka mau main yang mana? Main? Yang ini menulis? Oh ya, Eka silakan. Eka silakan.
Menggeruk. Pohon bakau. Nah, kemudian ada hewan atau binatang yang biasa kita temui di pantai tadi. Oh, keren sudah. Oke. Untuk hari ini Ibu cukupkan kegiatan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali belajar bersama Ibu guru bersama teman-teman. Pesan Ibu di rumah, tetap jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker, cuci tangan di air mengalir, sama jangan lupa pakai hand sanitizer. Tidak suka bergerombol atau duduk sama orang. Ini ikut-ikut orang bergerombol ya. Oke, sudah. Kita akan berdoa, doa sebelum pulang, sama doa naik kendaraan tadi. Ya, kayak doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri, tiada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Amin. Dilanjut dengan doa naik kendaraan supaya kita selamat sampai di rumah. Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Pada saat merencanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, perasaan saya sedikit bingung karena saya kebingungan untuk memadukan kebutuhan belajar anak dengan kebutuhan belajar yang memang untuk anak usia dini seperti itu. Maksudnya kebutuhan belajar anak usia dini yang harus kita penuhi yang berkaitan dengan sensori motor, pembangunan, dan sosiodrama atau bermain peran. Jadi kalau umpamanya satu hari saja dalam satu tema, umpamanya saya hanya menggunakan, kalau satu tema ketika saya menyediakan ragam main hanya menggunakan gaya belajar, umpamanya hanya menggunakan berdiferensiasinya gaya belajar, takutnya 3 kebutuhan anak tadi ada yang tidak terpenuhi. Sementara patokan kita adalah ketika kita menyiapkan ragam main, 3 kebutuhan bermain anak tadi harus terpenuhi. Jadi saya sudah berdiskusi dengan teman, berdiskusi dengan dosen saya, dan itu menyatakan bahwa anak usia dini beda dengan anak SD mungkin, karena ketika kita menyiapkan ragam main untuk anak usia dini atau anak TK, ketiga kebutuhan main tersebut bisa saja kita masukkan supaya kebutuhan main yang khusus anak usia dini yang berkaitan dengan sensori motor, pembangunan, dan bermain peran tersebut semuanya juga terpenuhi. Jadi saya bisa untuk satu tema bisa saya menyiapkan beberapa ragam main atau umpamanya kegiatan main itu ada yang berdasarkan minat, ada yang berdasarkan gaya belajar, ada yang berdasarkan dengan kesiapan seperti itu. Jadi ketika sudah berdiskusi, ternyata seperti itu ya. Nah, akhirnya saya memahami bahwa ketika kita menyiapkan ragam main tidak ada yang harus berdasarkan minat saja, enggak, harus berdasarkan gaya belajar aja, enggak, harus berdasarkan kesiapan aja, tidak, tapi ketiga kebutuhan main tersebut boleh berdasarkan minat, boleh berdasarkan gaya belajar, boleh berdasarkan kesiapan, bisa saya gunakan untuk menciptakan ragam main yang akan saya lakukan di kelas. Perasaan saya ketika pelaksanaan, karena memang kemarin itu
ranahnya untuk online, saya memang sedikit was-was karena pertama karena jaringan kemarin itu ya. Ternyata memang ketika 2 kali saya melakukan kegiatan lewat jaringan, hasilnya tidak maksimal. Jadi akhirnya saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk belajar langsung bersama anak-anak dengan jumlah terbatas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan juga. Dari kegiatan tersebut, dari 2 kegiatan online sama belajar langsung, saya bisa mengambil pembelajaran bahwa ketika kita melakukan pembelajaran online, kita biasanya merencanakan kegiatan tersebut dan memberikan perencanaan, memberikan ragam main atau beberapa mainan yang sudah kita list bersama teman-teman di sekolah, kita kirim kepada wali murid dalam berbentuk kegiatan dan kemudian ada petunjuk untuk melakukan kegiatan tersebut dengan oleh wali murid dengan anaknya. Namun ketika pembelajaran langsung, saya mendapatkan bahwa ketika anak melihat mainan, walaupun saya kan membuat pembelajaran, ada beberapa pembelajaran, ternyata ada anak yang memilih kegiatan di luar dari yang saya rencanakan. Apa yang saya lakukan? Saya tetap memberikan mainan tersebut kepada anak. Jadi saya tetap berpihak kepada anak. Kemudian yang saya dapat dari kegiatan ini berarti ketika saya melakukan pembelajaran secara langsung, maka saya akan menanyakan dahulu kepada anak-anak keinginan mereka apa untuk belajar di tema yang akan kita pelajari di minggu depan, umpamanya seperti itu. Kita akan berdiskusi dulu dengan anak, mungkin di hari Sabtu sebelum kita membuat rencana pembelajaran, karena biasanya saya hari Sabtu saya membuat kegiatan pembelajaran, jadi ketika hari Senin saya sudah siap mengajar. Jadi sebelum itu saya akan merencanakan kegiatan pembelajaran, kemudian saya akan bertanya dengan anak-anak, tema kita minggu depan adalah ini. Jadi anak-anak punya saran nggak mau bermain apa tapi tetap berkaitan dengan tema, artinya tidak keluar dari tema tersebut. Nah, seperti itu. Jadi supaya mainan yang mereka lakukan atau belajar sambil memain yang mereka gunakan nanti itu sesuai dengan keinginan mereka dan minat mereka sendiri, seperti itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.